Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, mana berada. Tadi kita bicara soal bagaimana blockchain bekerja. Sekarang kita bicara soal implementasi blockchain. Seperti apa penerapan database yang sedemikian rumit seperti itu digunakan sekarang ini. Selain Bitcoin, selain Ethereum, selain cryptocurrency, dan selain GoPay dan Shopee juga pakai itu sebenarnya. Kita mulai dengan Arcade City. So, Nigel Kranz itu membuat ide namanya multi-layer taxonomy, di mana blockchain dan distributed ledger digunakan untuk membuat Arcade City. So, case tadi itu adalah Arcade City, di mana Arcade City itu kayak ini loh. Harusnya kamu tahu kalau di luar sana yang namanya drivers sharing itu yang lebih terkenal adalah Uber, Grab sama GoPay sama Gojek hanya terkenal di daerah Indonesia doang. Tapi di luar sana itu pasti Uber. So Uber itu punya masalah di mana banyak orang nggak puas. So City adalah sebuah ledger di mana pengemudi bisa men-setting harga mereka sendiri. Customer bisa menawar harga mereka sendiri, dan itu dibayar menggunakan Ethereum. Jadi itu setiap driver bisa membuat kelompok-kelompok driver lainnya supaya membuat kelompok besar sehingga mereka punya sistem kayak kayak guild gitulah. Basically ini adalah ojek pangkalan tapi bentuk digital. Dan itu disimpan dalam bentuk blockchain. Ini sudah ada di 24 kota dan yang tersebar di 8 negara setahu saya. Amerika nggak masuk karena Amerika masih Uber. Oke, okay. Another blockchain uses adalah kita bicara dari Balbo, Boela, Buskasi, Cardero. Wah, ini banyak. Basically adalah wallet app untuk local community. Iya, saya tahu mayoritas penggunaan dari blockchain itu masih bersifat duit. Serius. Blockchain digunakan untuk mengumpulkan dana untuk tujuan keuangan. Jadi case tadi bukan Helper Bits, ini basically adalah infak tetapi gayanya blockchain. Jadi tidak mungkin korupsi, tidak mungkin dihack. And then another adalah dari Chen, Xie, Sun, dan Huang. Nih Chinese banget. Yaitu bagaimana menggunakan blockchain untuk sharing data medical record. Jadi mendigitalkan medical record sama men-sharekan aksesnya via blockchain. Jadi setiap rumah sakit punya mendigitalisasi medical recordnya, dan ini baru berlaku di Singapura. Jadi semua Singapura sudah menggunakan blockchain medical record ini. Jadi seluruh Singapura akses rumah sakit terhadap database itu sangat terbuka. Jadi itu apa? Untuk membuat medical record yang lebih baik dan lebih sesuai fakta. Jadi tidak bisa neko-neko untuk membuat medical record. Terus gimana di Indonesia? Di Indonesia itu adalah pertama-tama integrasi sistem informasi pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada digital commerce. Ini masih ide. Bayangkan setiap Anda belanja online ada PPN. PPN itu disimpan dalam bentuk blockchain sehingga tidak mungkin dikorupsi. Bayangkan, mafia pajak semua hilang. Jujur loh, kalau kita bisa korupsi di negara ini, korupsi paling parah ada dua hal: pajak, migas, udah, terimalah. So, bayangkan mafia pajak dimusnahkan dengan blockchain. Is it possible? Yes, possible. Is it going to be fun? Yes, for us, not for them. And then last one adalah dari Putri Haryadi Wibawa, itu bicara soal penggunaan blockchain untuk untuk supply chain management. Jadi untuk petani cabai di daerah, lupa daerah mana itu di papernya, itu bicara bagaimana setiap petani dan setiap customer itu terregistrasi pada sistem database sehingga petani bisa menawarkan cabai mereka dengan harga sesuai mereka, dan customer bisa langsung
penawar harga cabai tersebut. Jadi misalnya customer, saya butuh 5.000 ton cabai, petani A bilang, saya bisa sampai 1.000, saya bisa sampai 1 ton, saya bisa sampai 2 ton. Dan itu bentuknya adalah blockchain. Jadi tidak mungkin dihack sekali lagi. Jadi database juga transparan, sehingga tidak ada lagi mafia-mafia petani cabai. Petaninya dapat harga lebih baik, customer juga harga lebih baik juga. Serius. Ini kalau terapkan ya, petani Indonesia akan luar biasa berubah. Dan ini baru terapkan kalau nggak salah di daerah Jawa Barat. Itu baru terapin tahun ini actually. Sejak musim COVID. Sehingga penjualan cabai agak luar biasa meningkat bagi petani waktu itu. Jadi kalau diterapkan di nationwide, this will change farming Indonesia. So, thank you. Itu adalah 5 contoh penerapan dari blockchain. Jadi, selamat bekerja di diskusi yang akan datang. Oke, thank you.